Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah kuasa kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang akan memerdekakan dan menyembuhkan kita dan menguatkan kita. Mari kita berdoa ya. Bapak kayak bersyukur, biarlah hari ini kuasa kasih-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang akan menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Kami membuka hati kami, siap mendengar firman-Mu dan mendengar kebenaran-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dan menjadikan kami dipulihkan dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, sekarang kita akan saksikan sebuah video kesaksian dari Bung Alden Luhukai. Ketika saya masuk penjara yang kedua kali, itu kasusnya lebih besar karena saya sudah mulai berjualan yang bukan cuma ganja. Nama saya Alden Lukas Luhukai, umur saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai musisi, produser, arranger. Dan saya punya istri 1 dan anak saya 3. Kenapa saya bisa jadi pemakai narkoba dulu? Karena pergaulan saya ya. Di sekeliling saya yang menyebabkan saya jadi bergaul sama dan mencoba obat-obatan terlarang gitu. Itu tepatnya tahun 2009 itu saya tangkap penjara karena kasus ganja. Awalnya saya masuk, itu ceritanya setelah saya sehabis merit, pada saat itu memang saya udah mulai berhenti. Karena kenapa? Memang saya puas-puasin saya bandel-bandel saya sebelum merit. Begitu pas merit, itu saya udah janji, kayak gue mau berhenti deh, gitu. Saya mau berhenti, tapi ternyata nggak seperti itu. Tuhan bilang, lu belum selesai nih, lu apa yang lu tabur lu mesti tuai. Karena saya dosanya dosa banget, sudah ibaratnya dulu tuh ya seks, drugs, and rock and roll semua kita bikin ya kan. Harusnya saya honeymoon, setelah 2 minggu merit saya mau honeymoon sama istri saya. Ketangkeplah saya yang kedua kali. Pas begitu ketangkep, itu saya bingung, saya udah punya istri yang sama saya. Istri saya nyariin saya, kemana nih kamu, kok nggak ada kabar. Katanya di dalam penjara. Barang buktinya banyak dan ancamannya itu juga besar, 6 tahun lebih, ya kan. Baru merit, bayangkan aja, itu benar-benar mimpi buruk buat saya, atau enggak. Puji Tuhan saya punya istri yang baik. Dia tidak tinggalin saya langsung. Dia bilang, ya udah, saya tetap bersama dengan kamu, saya urus kamu, saya temenin kamu. Jadi itu sedih banget. Jadi saya benar-benar itulah mulai titik baliknya saya tuh, saya mau minta tolong sama siapa lagi. Karena Wanda bilang, istri saya bilang udah nggak ada bisa tolong kita, semua nggak ada jalan lagi. Akhirnya pada satu malam saya di dalam penjara di Polsek itu saya menangis. Tiba-tiba akhirnya saya dapat satu titik di mana saya berjumpa sama Tuhan. Saya masuk ke dalam toilet, saya berdoa. Nah pada saat saya berdoa itu, Tuhan jamah saya dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya tiba-tiba merinding. Saya kayak merinding dingin gitu. Disitulah kayak Tuhan jamah saya. Terus saya tersungkur, saya menangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau memang kau ada, kau tolong saya. Tolong Tuhan, berikan mukjizat-Mu. Saya mau, saya berjanji saya akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini tolong, saya mau balik lagi kepadamu. Tolong Tuhan, tolong. Nah udah, akhirnya besoknya saya bangun, istri saya besuk. Akhirnya istri saya bilang, ya udah, kita berdoa yuk sama-sama. Kita sepakat, ya kan, karena kita udah 2 menjadi 1 kan. Kita sepakat kalau Tuhan pasti akan tolong kita. Kita berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Lewat cara apapun, biarlah mukjizat-Mu itu nyata dalam hidup kita, dalam keluarga ini Tuhan. Tolong. Udah. Akhirnya tugasnya di dalam penjara mendekatkan diri terus sama Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Iman saya bertumbuh, terus bertumbuh. Sampai pada satu titik, mukjizat Tuhan itu terjadi di sini.
kan udah nggak ada yang bisa tolong kita kan. Tiba-tiba jaksa panggil istri saya. Nah begitu pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba nih jaksanya nih ngeliatin istri saya kayak, karena istri saya kan seorang worship leader kan, liatin, loh ini kamu Wanda LGLP bukan? Jadi kita dulu ada band rohani kan. Oh iya Bu, Ibu siapa? Oh saya jemaat. Salah satu di gereja di mana kita bertumbuh, tertanam ya kan. Ternyata jaksanya itu seorang jemaat. Jadi Wanda pun kaget, langsung akhirnya mereka berdua cerita lah, Wanda cerita nangis-nangisan semua berdua. Akhirnya puji Tuhannya, mujizat Tuhan kasih lewat ibu jaksa itu. Akhirnya singkat cerita berjalan waktu proses pengurusan, ya itu dia. Akhirnya saya diketuk hukuman, dapat ancaman 1 tahun penjara. Nah itu cuma bisa Tuhan yang lakukan itu. Jadi itu sih yang membuat saya tuh, ternyata Tuhan itu ada ya. Dia kasih ibu ini untuk tolong kita. Nah itulah mujizat yang saya alami bersama dengan istri. Karena saya dulu ya ibaratnya ya Kristen sih Kristen, tapi ya saya semuanya dalam hidup saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Jadi saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tapi pada saat penjara yang kedua kali memang tidak ada yang bisa menolong saya selain Tuhan. Itu saya benar-benar minta tolong sama Tuhan. Buktikan mujizatmu itu kalau benar-benar ada, kau buktikan Tuhan. Begitu masuk di rutan, saya udah ada gereja, dari situ saya setiap hari ke gereja. Saya ke gereja, saya berdoa, saya tetap percaya gitu Tuhan bakal tolong saya gitu. Dan iman saya bertumbuh. Jadi akhirnya saya mendekatkan diri saya tetap penuh tuh pada saat di rutan Salemba saya ke gereja. Lalu saya masuk komunitas musik di sana. Saya lakukan apa yang saya bisa untuk membantu masyarakat di sana juga yang ya kita jadi berkat di sana lah. Kebaikan Tuhan setelah saya bebas, Tuhan nggak diem aja, karena kan saya bebas, saya nggak tahu mau ngapain. Nah talenta yang Tuhan kasih itu, Tuhan kasih kirim kerjaan buat saya lewat talenta yang Dia kasih lewat musik. Jadi Tuhan kirim saya kerjaan di film, di iklan, semua. Jadi sampai darinya cuma laptop kecil aja, sekarang udah ada studio, udah bisa bikin segalanya untuk urusan production musik. Kalau dulu ya saya memandang Tuhan, ya Tuhan hanya sebagai ya Tuhan aja gitu. Saya nggak karena saya masih mengandalkan kekuatan saya. Nah perbedaannya adalah sekarang 100% saya selalu mengandalkan Tuhan. Hidup saya ini ada di dalam tangannya Tuhan. Jadi saya benar-benar 100% mengandalkan Tuhan. Apapun itu, iman saya tuh besar. Kalau Tuhan tuh sudah buka jalan, tidak ada yang bisa nutupin jalan itu. Kalau iblis pasti suka ya, iblis pasti suka menggoda lagi, suka ngingatin kita tuh enaknya narkoba seperti apa, pasti. Tapi yang saya rasakan sekarang adalah roh saya tuh udah begitu besar, jadi ada Roh Kudus yang menguatkan, itu nggak bagus. Dan beberapa kali juga Tuhan Yesus baik banget, Tuhan Yesus baik, Dia suka. Saya nggak cuma 1 atau 2 kali, mungkin 3 kali ya, saya sempat dikasih mimpi, saya ketangkep lagi. Dengan keadaan yang saya udah ada anak-anak saya, udah ada istri saya, terus mereka menangis, kemudian saya ketangkep. Nah itu sih saya yakin banget itu reminder dari Tuhan, supaya saya tidak jatuh ke lubang yang sama. Intinya lu punya niat dulu, niat mau berhenti atau tunggu diberhentikan dengan secara hukum. Nah itu ada 2 tuh. Kalau tipikal saya itu modelnya tuh kepala batu. Jadi harus dibikin something dulu, sesuatu dulu yang parah, baru saya akhirnya menyerah. Nah ini makanya belajar dari saya nih, supaya jangan sampai seperti saya. Mendingan kalian yang masih terjerat narkoba, masih memakai, atau jadi bandar, kalau udah ada niat sekecil apapun itu pengen berhenti, ya udah berhenti aja. Di samping itu juga kalian harus mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi berdoa, minta pertolongan Tuhan biar
Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, menguatkan kita, Roh Kudus hadir, menguatkan kita supaya kita kuat gitu untuk melawan semua hawa nafsu. Cara pandang saya yang sekarang dalam menghadapi masalah, gampang kok. Saya begitu dapat masalah, saya bawa dalam Tuhan. Itu aja, simpel kan? Karena gini, kita udah punya, pegangan kita adalah Tuhan kan. Tuhan Yesus, kita pegang sama Dia. Kita pegang Dia nih. Ya, beban apapun yang kita punya itu, bawa dalam Tuhan. Supaya Tuhan bisa membukakan diri kita untuk memecahkan masalah itu. Tentu sekarang yang kita rasakan adalah sukacita damai surgawi itu ada di dalam keluarga kita. Ya kalau berantem tipis-tipis itu biasalah. Ya kan, dalam rumah tangga pasti ada yang namanya berantem. Tapi dalam kita memandang masalah itu, kita tidak seperti orang dunia yang memandang masalah itu. Kita adalah orang yang di dalam Kristus yang memandang masalah itu. Aldan yang pertama-tama dia seorang pekerja keras, family man, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini tahun ke-12 usia pernikahan kami. Dan kalau saya boleh baca di satu ayat Alkitab di Efesus 5 ayat yang ke-22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." 12 tahun bukan usia pernikahan yang mudah. Tapi saya belajar untuk bisa jadi pelaku dari firman Efesus 5 ayat 22 ini. Seperti yang saya bilang, hidup gak selalu berjalan mulus seperti yang kita mau. Tapi kalau kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan rumah tangga ataupun pernikahan, saya harus belajar tunduk kepada Tuhan tapi juga kepada suami. Saya gak bisa tunduk kepada suami tanpa kepada Tuhan. Harapan saya sudah pasti biar Aldan menjadi suami yang takut akan Tuhan, pemimpin, raja dan nabi yang diurapi Tuhan di dalam keluarga. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan suami saya. Jadi lagu itu saya ciptain itu pada saat saya penjara yang pertama kali. Tapi begitu itu lagu saya ciptakan itu pada saat saya di dalam penjara waktu awal-awal saya masuk. Tapi begitu udah keluar, lagu itu tidak relate. Kenapa? Ya saya pikir gampang juga keluar lagi. Ya cuman lagu itu relate-nya itu pada saat saya yang penjara kedua kali. Nah pada saat saya penjara kedua kali baru saya ingat saya udah ciptain lagu itu. Dan saya mengimani lagu itu. Lagunya judulnya Kuasa Kasih-Mu. Tentang kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Ada ayat di mana waktu saya di dalam penjara di rutan, itu ayat yang selalu menguatkan saya dan saya percaya dengan ayat itu. Menjadi pegangan hidup saya ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Yaitu bunyinya gini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita ini adalah manusia yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya pun juga yang baru sudah datang. Jadi saya mengimani, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya menjadi manusia yang baru, manusia yang lahir baru, manusia yang selalu mengandalkan Tuhan, yang tidak pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Pesan saya buat sahabat-sahabat Terang Kasih, tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Begitu Tuhan sudah memilih, kita nggak akan bisa lari dari panggilan Tuhan. Jadi pesan saya, jangan pernah coba-coba untuk pakai narkoba, karena itu sangat merugikan banget. Juga pasti impact-nya juga tidak baik, ya kan? Karena begitu kalian masuk ke dalam situ, kalian akan susah keluar. Itu yang mesti diingat tuh. Kemana hidupku di saat hidupku bukan ku yang tentukan, tapi ku sadari semua dalam hidupku ini hanya oleh karena
pertahankan hidupku di saat ku kehilangan segalanya. Terima kasih oh Yesusku. Terima kasih oh Yesusku. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, ya, kita sudah menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat indah dari Bung Alden Ruhukai. Bagaimana kuasa kasih Tuhan telah mengubah seluruh kehidupan Bung Alden yang tadinya begitu terikat oleh narkoba dan seperti tidak dapat lepas dari narkoba. Bahkan dari kesaksian Bung Alden tadi, kita mendengar bagaimana Bung Alden ini sempat beberapa kali tertangkap dan dipenjara. Iya, tadi ya kesaksiannya. Sampai akhirnya ketika dia di penjara, dia memutuskan untuk bertobat. Nah, ini jadi titik baliknya nih. Ini adalah luar biasa ya. Poinnya ya. Iya, betul. Mulai mencari Tuhan, Iya. berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Wah, ini luar menjadi biasa. titik balik turning point-nya ya. Iya. Dari kesaksian Bung Alden ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang begitu sabar, tetap mengasihi dan menolong Bung Alden. Meskipun Bung Alden seringkali mengulangi lagi keterikatannya dengan narkoba. Sampai akhirnya Bung Alden benar-benar bertobat dan dijamah Tuhan ketika dia berdoa di penjara. Amin ya, ini luar biasa ya. Ya. Dan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Inilah yang telah mengubah kehidupan Bung Ya, Alden amin, ya. Diubahkan Firman Tuhan itu seperti hidup menjamah ya. masuk ke dalam kehidupannya ya. Mengubah kehidupan Bung Alden. Amin. Karena Roh Kudus seperti membuka selubung-selubung di dalam hati dan Amin. pikirannya. Dan memberikan pencerahan dan pengertian kepada Bung Alden. Amin. Bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu. Amin. Di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Artinya kita harus percaya bahwa ketika kita bertobat, kita lahir baru dan percaya bahwa Yesus sudah mengampuni kita dan sudah membebaskan kita dari dosa. Maka seketika itu juga kita sudah menerima identitas yang baru sebagai putra-putrinya Allah. Wow, ini amin ya. Sehingga identitas kita yang lama dan yang tidak benar itu sudah berlalu. Ya. Sudah tidak berlaku lagi. Ya. Dan sudah tidak ada kuasanya lagi. Oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan identitas kita yang baru. Amin. Sebagai ciptaan yang baru, yaitu hidup dari identitas. Dan bahwa di dalam Kristus semua yang baru sudah datang. Amin. Dan sudah kita terima bahwa kita sudah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes 1:12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ya. Inilah janji Tuhan untuk kita yang Amin. percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yaitu kita menerima identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan kita diberi kuasa untuk dapat dilepaskan dari semua keterikatan akan narkoba, minuman keras, pornografi, judi, kuasa kegelapan, dan segala sesuatu yang tidak benar. Amin. Wow. Nah, melalui dengan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya Yesus yang dapat melepaskan kita dari semua keterikatan akan narkoba dan segala sesuatu yang tidak benar, ya. Sebab di dalam Yesus kita sudah menjadi ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. Sebab semua yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Kuasa Kasih Tuhan.
Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami kuasa kasih Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti bahwa hanya Yesus yang dapat menolong kita dan melepaskan kita dari keterikatan akan narkoba dan segala sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, kita harus percaya dan mengerti bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah diampuni dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru, semua yang lama sudah berlalu. Ketiga, kita harus percaya dan mengerti bahwa di dalam Yesus ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka kita sudah menerima identitas yang baru dan sudah diberi kuasa sebagai putra-putrinya Allah. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang terikat oleh narkoba atau segala sesuatu yang tidak benar dalam hidupmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini datang kepada Yesus dan buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui semua dosa, kesalahan, dan keterikatanmu akan hal-hal yang tidak benar. Katakan terima kasih Tuhan, oleh darah Yesus aku sudah dikuduskan. Lalu katakan dengan iman bahwa aku sudah menjadi ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. Mari kita datang kepadanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kami sudah menerima identitas yang baru sebagai putra-putrinya Allah. Semua kehidupan dan identitas kami yang lama sudah berlalu. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa identitas kami adalah putra-putrinya Allah yang sudah diberi kuasa dan otoritas oleh Allah untuk dilepaskan dari semua keterikatan akan narkoba dan segala sesuatu yang tidak benar dan untuk hidup dalam kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya